Halo para penonton setia channel Jago Ngora dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-75, dimana pada episode sebelumnya Lin Xiu yang sedang bertarung dengan seniman bela diri tingkat 7 yaitu Jin Sanshi, sehingga Lin Xiu harus menggunakan beberapa trik khusus untuk bisa mengimbangi lawan yang berada jauh di atasnya, yang membuat Jin Sanshi kehilangan satu tangannya akibat digigit oleh ular teratai es. Dan Lin Xiu pun menggunakan teknik bunsin miliknya untuk mengelabui Jin Sanshi, sehingga Lin Xiu bisa mendaratkan serangan dari belakang, sehingga tubuh Jin Sanshi pun terpental menuju ke danau teratai es. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan mereka? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut, tubuh Jin Sanshi pun langsung tercebur ke dalam danau teratai es tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Setelah Lin Xiu berhasil mendaratkan serangan kepadanya, setelah Jin Sanshi salah memperhitungkan pergerakan Lin Xiu yang menggunakan teknik bunsin miliknya. Dengan cepat tubuh Jin Sanshi pun langsung melepuh setelah terkena air danau teratai es yang sangat korosif itu, sehingga Jin Sanshi pun berteriak kesakitan dengan sangat keras dan meminta pertolongan kepada para teman-temannya. Sakit sekali, siapapun tolong selamatkan aku tidak mau mati di tempat ini, ucap Jin Sanshi yang terlihat sangat kesakitan itu, tapi tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Dan akhirnya tubuh Jin Sanshi langsung lenyap, hanya menyisakan pakaiannya saja, dan itu pun dengan cepat langsung terurai setelah terkena air danau teratai es, sehingga Jin Sanshi pun langsung tewas seketika setelah tidak ada satu orang pun yang berniat menolongnya, karena mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi korosifnya air danau teratai es tersebut. Tentu saja para komplotannya pun sangat terkejut melihatnya, dan pria berjidat lebar pun berkata, seniman bela diri tingkat 7 bisa mati dengan cepat seperti itu. Air danau teratai es memang sangat mengerikan. Orang dengan lubang hidung besar menambahkan, itu pasti karena dia kehilangan satu tangannya, sehingga dia mengalami luka yang parah, jadi dia bisa dilarutkan dengan mudah oleh air danau teratai es. Pria berambut biru juga berkata, ya, itu benar, jika tidak ada luka pada kulitnya, selama sumber perlindungan tubuh dia aktif sepenuhnya, dia dapat mempertahankan dirinya di sana dalam jangka waktu tertentu. Komplotan yang lainnya pun merasa sangat marah kepada Lin Xiu dan langsung menerjang ke arahnya secara bersama-sama sambil berkata, teman-teman, ayo kita habisi anak ini untuk membalaskan dendam saudara Jin Sanshi. Temannya menjawab, ya benar, kita harus melemparkan tubuhnya ke dalam danau teratai es agar dia bisa merasakan rasa sakit yang saudara Jin Sanshi rasakan. Sementara itu, di saat mereka hendak menyerang Lin Xiu secara bersama-sama, kembali muncul ular teratai es yang menuju dengan cepat ke arah mereka berada. Dan salah seorang dari mereka pun berkata, hati-hati semuanya, karena ular teratai es kembali muncul dari dalam danau, jangan sampai kalian terkena gigitannya. Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah belakang karena ular teratai es melesat dengan cepat ke tempatnya berada. Dan Lin Xiu pun langsung terpikirkan suatu rencana yang tiba-tiba saja terlintas di dalam pikirannya. Ular teratai es itu menuju ke arahku, ini sempurna karena aku memiliki ide yang sangat bagus, ucap Lin Xiu di dalam hatinya. Rupanya, Lin Xiu langsung menggunakan teknik bunsin miliknya, sehingga ular teratai es itu pun hanya menembus tubuh bunsinnya dan melesat lurus ke depan ke arah orang-orang yang sedang menerjang ke arah Lin Xiu. Tentu saja, orang yang hendak menyerang Lin Xiu pun sangat terkejut melihatnya, karena Lin Xiu tiba-tiba saja berubah menjadi bunsin, sehingga ular teratai es yang tadinya berniat menyerang Lin Xiu langsung mengarah ke arahnya. Orang itu bilang, sialan, aku lupa kalau bocah itu memiliki trik yang licik seperti ini, dan aku tidak bisa menghentikan tubuhku, habislah sudah riwayatku. Tapi, sesaat sebelum ular teratai es itu menyerangnya, tiba-tiba saja dia ditolong oleh temannya yang berambut gondrong, dan langsung melancarkan serangan telak kepada ular teratai es itu sambil berkata, bocah licik, kau pikir kau bisa menggunakan trik kotor yang sama untuk kedua kalinya? Kau pikir kami ini adalah orang yang bodoh dan akan terjatuh di lubang yang sama? Kemudian, ular teratai es yang ditepis oleh si gondrong itu pun langsung mengarah ke tubuh asli Lin Xiu, sehingga Lin Xiu pun sangat terkejut melihatnya karena dia tidak pernah menyangka sebelumnya kalau hal itu akan terjadi. Dia bilang, sialan, dia bisa menemukan tubuh asliku dengan mudah. Ini buruk, aku tidak memiliki cukup waktu untuk menghindarinya. Lalu ular teratai es itu langsung menggigit pundak Lin Xiu, sehingga Lin Xiu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Wadaw, anjir, nyeri anjir. Mendengar Lin Xiu yang menjerit kesakitan dengan sangat keras, Xiao Ruosui pun langsung menoleh ke belakang dan berkata, oh tidak, Lin Xiu, bertahanlah. Begitu juga dengan Luo Huatian,
dia juga langsung menoleh ke arah Lin Xiu dan wajahnya pun terlihat sangat serius setelah dia mengetahui kalau Lin Xiu terkena gigitan ular teratai es yang bisa melepuhkan kulit manusia menjadi abu dalam sekejap saja. Tapi Lin Xiu merasakan sesuatu yang aneh setelah dia digigit oleh ular teratai es dan berkata, apa ini? Kenapa aku tidak merasakan rasa sakit sama sekali setelah aku digigit oleh ular teratai es? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Lin Xiu pun langsung melihat tangannya yang tidak melepuh seperti yang lainnya saat mereka digigit oleh ular teratai es, dan Lin Xiu pun kembali berkata, kenapa aku masih baik-baik saja seperti ini? Bukankah racun ular teratai es ini bisa membuat kulit manusia langsung melepuh menjadi abu? Tapi itu semua tidak terjadi kepadaku setelah aku digigit oleh ular teratai es tersebut. Lalu Lin Xiu melihat kedua telapak tangannya, di mana satu tangannya mengeluarkan energi spiritual elemen es dan yang sebelahnya lagi mengeluarkan energi spiritual elemen api. Apakah karena aku memiliki atribut elemen es dan api sehingga tubuhku sudah terbiasa dengan dinginnya es yang bisa menghancurkan tulang? Apakah itu sebabnya aku masih baik-baik saja sampai saat ini? Ucap Lin Xiu. Tentu saja para komplotan yang menyerang Lin Xiu sebelumnya sangat terkejut setelah melihat Lin Xiu masih baik-baik saja, dan si jidat lebar pun berkata, mustahil, kenapa dia masih baik-baik saja seperti itu? Si rambut biru menambahkan, aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang aku lihat saat ini. Si lubang hidung besar pun juga berkata, bukankah racun ular teratai es bisa melelehkan kulit manusia? Kenapa hal itu tidak berdampak kepadanya? Sementara mereka masih merasa heran dengan apa yang sedang terjadi kepada Lin Xiu, sekelompok ular teratai es pun kembali bermunculan dari dalam danau, yang membuat mereka menjadi sangat panik dan berkata, sialan, ular teratai es itu kembali bermunculan semuanya, jangan sampai kalian terkena gigitan mereka. Di saat semua orang masih merasa panik, Lin Xiu malah tersenyum dan berkata di dalam hatinya, hehe, aku memiliki ide yang cukup menantang. Karena racun ular teratai es ini tidak mempan kepadaku, kenapa aku tidak memanfaatkannya saja agar hal itu menjadi menguntungkan bagiku? Lalu Lin Xiu pun hanya diam saja di tempatnya berada, dan dia membiarkan para ular teratai es yang menerjang ke arahnya secara bersama-sama itu agar mereka menggigit tubuhnya, sehingga membuat para ular teratai es menjadi bertanya-tanya karena mereka melihat manusia yang hanya diam saja saat hendak digigit oleh mereka. Tentu saja, rencana gila Lin Xiu itu pun membuat orang-orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut, dan pria berbaju merah berkata, apa anak itu sudah gila? Karena dia sudah digigit sekali oleh ular teratai es. Orang berbaju biru menambahkan, dia baru saja digigit oleh ular teratai es, tapi dia masih baik-baik saja. Pria berbaju abu-abu juga berkata, dia terlalu berharap kepada keberuntungannya. Kalau dia digigit oleh 5 atau 6 ular teratai es, bocah itu pasti akan langsung berubah menjadi abu. Lalu beberapa ular teratai es itu pun langsung menggigit tubuh Lin Xiu secara bersamaan, sehingga tubuh Lin Xiu pun sedikit terdorong ke belakang. Dia bilang, meskipun racun ular teratai es ini tidak berdampak apa-apa kepadaku, tapi gigitan mereka terasa lumayan sakit juga ya. Sambil menahan rasa sakit akibat gigitan beberapa ular teratai es di tubuhnya, Lin Xiu pun langsung berbalik ke arah orang yang sedang mengupungnya dan kembali berkata, haha, sekarang sudah waktunya untuk memulai pertunjukan. Kalian semua bersiaplah, karena mulai dari sekarang permainannya akan menjadi semakin menarik. Lalu Lin Xiu langsung berlari menuju ke arah orang-orang itu sambil tertawa dengan sangat keras, yang tentu saja membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Salah seorang dari mereka berkata, sialan, apa yang sedang kau pikirkan? Jangan datang kemari, cepat menjauhlah. Temannya menambahkan, apa kau sudah gila? Jika kau berniat untuk mati, matilah saja sendiri dan jangan mengajak kami untuk mati bersamamu. Kemudian, Lin Xiu pun langsung bertarung melawan mereka seorang diri. Dikarenakan di tubuhnya banyak ular teratai es, sehingga para musuhnya pun menjadi ketakutan untuk mendekat. Sehingga itu memudahkan Lin Xiu untuk menghabisi para seniman bela diri yang lebih kuat darinya, dan terdengar jeritan kesakitan yang sangat keras di mana-mana setelah orang-orang itu satu persatu dihabisi oleh Lin Xiu. Melihat cara bertarung gila yang diperagakan oleh Lin Xiu, membuat kelompok lainnya yang melihatnya pun sangat terkejut. Pria berbaju biru berkata, apakah dia masih bisa disebut sebagai manusia? Ini sangat gila. Pria berambut kuning menambahkan, dia tidak memiliki etika seorang seniman bela diri sama sekali. Dia memanfaatkan ular teratai es yang ada di tubuhnya untuk menghabisi para musuhnya. Si botak juga berkata, dia adalah orang yang sangat kejam. Lebih baik kita jangan memprovokasinya. Sementara itu, terlihat percikan air yang cukup besar dari dalam danau, yang menandakan kalau sesuatu dengan ukuran besar akan muncul dari dalam sana. Dan benar saja, muncul ular teratai es dengan ukuran yang sangat besar dari yang lainnya, di mana dia langsung melesat dengan cepat ke arah kerumunan orang-orang yang ada di sana sambil membuka rahangnya lebar-lebar.
Sialan, ini buruk. Muncul ular teratai es yang sangat besar. Cepat pergi dari tempat ini, ucap salah seorang dari mereka. Lin Xiu yang sedang dalam pertarungan pun langsung menoleh ke belakang setelah mendengar keributan yang terjadi di belakangnya. Dia bilang, apa-apaan ini? Kenapa malah muncul ular teratai es dengan ukuran yang sangat besar? Meskipun aku kebal oleh racunnya, tapi jika aku sampai tergigit olehnya, tubuhku bisa terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Sementara si Gondrong, dia terlihat sedang menjerit kesakitan dengan sangat keras dan tubuhnya pun dengan cepat meleleh setelah dia terkena gigitan ular teratai es di tangannya. Lalu ular teratai es yang sangat besar itu pun langsung menggigit si Gondrong yang sedang menjerit kesakitan, sehingga suaranya pun langsung tidak terdengar lagi karena dia sudah mati setelah digigit oleh rahang besar milik ular teratai es tersebut. Setelah berhasil menghabisi si Gondrong, ular teratai es yang terlihat sedang mengamuk itu, dia kembali membuka rahangnya lebar-lebar dan menerjang ke arah Lin Xiu yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Tapi Lin Xiu berhasil menghindari gigitan dari ular teratai es itu, meskipun dia tidak bisa menghindari kibasan ekornya yang besar, sehingga Lin Xiu terkena serangan telak di tubuhnya dan menjerit kesakitan cukup keras. Saking kuatnya kibasan ekor ular teratai es tersebut, tubuh Lin Xiu pun terpendal cukup jauh dan terlihat akan terjatuh ke dalam danau teratai es. Lin Xiu berkata, "Oh tidak, aku tidak bisa menghentikan tubuhku. Kalau tetap seperti ini, aku bisa terjatuh ke dalam danau." Dan benar saja, karena tidak bisa menghentikan tubuhnya dan tidak ada pijakan di sana, tubuh Lin Xiu pun langsung tercebur ke dalam danau sehingga terciptalah cipratan air yang besar di sana. Melihat itu, komplotan Tuan Wang yang merupakan musuh Lin Xiu pun sangat senang melihatnya, sehingga mereka pun tertawa dengan sangat keras dan berkata, "Hahaha, matilah kau. Aku sengaja tidak menyerangmu ketika semua ular teratai es itu ada di tubuhmu, tapi aku tidak menyangka kalau ibu mereka akan datang untuk balas dendam." Temannya menambahkan, "Rasakan itu, kau memang pantas menanggung akibatnya karena kau telah berani memprovokasi kami." Sementara itu, Xiao Ruosui yang merasa sangat khawatir setelah melihat Lin Xiu yang tercebur ke dalam danau teratai es, dia berusaha untuk menyelamatkannya dan berniat untuk menyelam ke sana. Dia bilang, "Lin Xiu, bertahanlah, aku akan segera menyelamatkanmu." Tapi Luo Huotian langsung menghalanginya sambil berkata, "Berhenti, apa kau sudah gila? Di sini masih terdapat ular teratai es yang sangat besar itu yang bisa menyerang kita kapan saja. Lagi pula, racun ular teratai es tidak berdampak kepadanya. Seharusnya anak itu akan baik-baik saja meskipun dia tercebur ke dalam danau." Di waktu yang bersamaan, ular teratai es yang sangat besar itu pun terus melakukan pembantaian kepada semua manusia yang dilihatnya, sehingga terdengar suara jeritan kesakitan yang sangat keras di mana-mana. Dan salah seorang dari mereka pun berusaha membuat semua orang agar tetap tenang dan tidak panik, sehingga mereka bisa menyerang ular teratai es yang sangat besar itu bersama-sama untuk mengalahkannya. Kembali lagi kepada Lin Xiu yang tercebur ke dalam danau teratai es, dan seperti yang dikatakan oleh Luo Huotian sebelumnya, di mana dia memperkirakan Lin Xiu akan tetap baik-baik saja. Karena Lin Xiu memiliki kekebalan terhadap racun ular teratai es yang memiliki sifat yang sama dengan air danau tersebut. Lin Xiu pun terus terjatuh ke dalam danau dan terlihat energi spiritual es miliknya yang melindungi tubuh Lin Xiu, sehingga ular teratai es yang berada di sekitar sana pun tidak merasa tertarik untuk menyerangnya. Lalu Lin Xiu pun tersadar dan mulai berenang di sana sambil berkata di dalam hatinya, "Meskipun racun ular teratai es dan air danau ini tidak membuat kulitku meleleh, tapi tubuhku terasa seperti sedang terbakar oleh air danau ini. Meskipun aku telah menyelimuti sekujur tubuhku dengan energi asal, tapi itu tidak akan bertahan lama. Semoga saja aku memiliki energi asal yang cukup saat berada di dalam sini." Lin Xiu pun langsung berenang sambil terus mempertahankan energi asal miliknya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Mumpung aku sudah berada di dalam sini, aku harus mencari bunga teratai es apinya dengan cepat sebelum hal yang tidak aku inginkan terjadi." Setelah berenang cukup dalam, Lin Xiu melihat cahaya yang cukup terang di kegelapan dasar danau dan kembali berkata di dalam hatinya, apakah cahaya putih yang bersinar cukup terang di dasar danau itu adalah bunga teratai es apinya?" Rupanya, yang bersinar cukup terang di dasar danau itu bukanlah bunga teratai es api yang sedang dicari oleh Lin Xiu, tapi merupakan seorang wanita yang sedang berjalan di dasar danau sambil menyelimuti seluruh tubuhnya dengan energi asal. Dan Lin Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Itu bukanlah bunga teratai es api, tapi seorang wanita yang sedang menyelam. Siapakah wanita gila itu yang malah berjalan di dasar danau teratai es ini?" Setelah wanita itu menoleh ke arah Lin Xiu, ternyata dia adalah Luo Yi yang selama ini sedang dicari olehnya, sehingga membuat Lin Xiu terkejut dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apa? Ternyata dia adalah Luo Yi? Aku mencarinya kemana-mana dan dia malah sedang berenang di danau ini." Tapi
Sebelum pertemuan sentimental di antara mereka berdua yang sudah berpisah cukup lama itu terjadi, ceritanya malah bersambung. Waktosna seep, sakit ulahnya pemirsa, enggak tepang nih di sana kesempatan.